Halo semuanya. Ini pertama-tama aku gak mau mulai dulu dengan kalimat selamat datang nih teman-teman. Aku mau bertanya satu hal dulu nih ke teman-teman terkait perasaan teman-teman ya. Nanti dijawab di room chat kita, oke? Eh, Kalian lagi benar-benar baik-baik aja toh? Atau lagi berusaha terlihat baik-baik aja? Nah, bener banget tuh Agatha. Karena kan jujur, nggak semua yang kelihatan oke itu ya beneran oke, dan nggak semua yang kelihatan kuat itu nggak capek. Iya kan Agatha? Bener banget Kak Danu. Jadi kalau hari ini teman-teman datang dengan hati yang lagi penuh atau mungkin lagi kosong, nggak apa-apa teman-teman karena ini yang tempat khusus buat kalian. Nah, itu ada yang ngomong baik-baik aja Kak. Nah, syukur ya. Yang lainnya kayak gimana nih? Apakah baik-baik aja apa enggak? Ayo. Ditunggu kami teman-teman jawab nih jawaban teman-teman. Nah, tapi mungkin sambil teman-teman ngejawab kan tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin Mm-mm. sembari kita juga perkenalan diri. Oke, jadi semuanya perkenalkan nama aku Priyantoro Danu Putra Aji. Biasanya dipanggil Danu. Dan rekan saya. Dan saya Agatha Dina Vinasari, biasanya dipanggil dengan Agatha. Nah, coba kita baca-baca dulu juga nih dari teman-teman. Berusaha baik-baik aja sih, Kak. Aduh, kenapa sih kayak gitu? Baik, Kak. Oke. Kita juga ikut seneng ya kalau kalian baik-baik aja. Yang berusaha baik-baik aja juga nggak apa-apa kok. Alhamdulillah, Alhamdulillah puji puji Tuhan. Tuhan. Aduh, ternyata bisa digabung ya. Oke teman-teman, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Yolanda selaku pengurus dari Dewi Providensia Foundation serta Romo Andreas Setiawan. Nah, juga selamat datang kepada Romo Aditya selaku pembicara kita nih pada pagi hari ini. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Nah, webinar kali ini bertemakan meraih kebahagiaan dengan bersyukur. Hmm. Webinar ini terselenggara atas kerjasama antara Dei Providentia Foundation dengan Universitas Sanata Dharma. Topik yang akan dibahas kali ini mengajak kita untuk meraih kembali bahwa kebahagiaan bukan selalu soal apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita memandang hidup sendiri. Seringkali kita akan merasa kurang atau merasa tertinggal atau juga sulit merasa cukup. Padahal bisa jadi akar dari semua itu adalah karena kita belum benar-benar menyadari bahwa kita ini dicintai, teman-teman. Kita dicintai, kita berharga dan memiliki potensi. Nah, betul banget tuh Agatha. Jadi teman-teman melalui webinar ini nanti kita bakalan diajak nih untuk lebih mengenal diri, memahami potensi kita sendiri, dan gimana sih kita membangun rasa syukur. Kan rasa syukur sendiri jadi fondasi kebahagiaan dan juga kita merasa dicintai gitu loh. Iya kan Agatha? Bener banget Kak Danu. Nah, sebelum kita mulai nih, teman-teman, kita pemanasan dikit lagi yuk. Kita coba tulis di room chat kita, ini ya, kalian datang ke webinar ini karena boleh jujur ya teman-teman, boleh random, eh, dan juga boleh iseng-iseng aja kayak, oh, Betul. iseng gitu. Iya, mau jawab lagi capek, mau overthinking, atau apa aja deh, karena apa ini? Boleh karena diajak pacar atau gimana, itu juga boleh, ya kan? Bener. Ya, kita Oh, tunggu teman-teman. katanya ada Romo Culture. Nah, ini Asik. katanya banyak fansnya Romo ini. Tadi ngomong diajakin pacar. Aduh, pacarnya yang mana sih, Kak? Tolong dikasih tahu ya. Spill-spill Kak. Karena lagi butuh ketenangan, Kak. Oke. Ada yang juga diajakin teman. Temennya baik banget. Iya, ada Romo kece soalnya. Oh iya, betul. Topiknya Betul. seru. Romonya fansnya banyak ya ternyata ya. Oke, teman-teman. Harusnya hehehe. Ya ternyata. Oke. Ternyata Oke. pacar saya sendiri. Oke, sebelum memasuki seluruh rangkaian acara, saya akan membaca agenda pagi hari ini. Teman-teman, dimulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudara Niko, lalu akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dari Romo Aditya. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab, kemudian kita akan mendengarkan closing statement dari Romo Adit. Seluruh rangkaian acara nantinya akan ditutup dengan foto bersama dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudari Meli dan Saudari Kak Erna. Oke, Agatha. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, ayo kita
pelan dikit yo. Kita tenangin dulu temponya. Nah, kita balik lagi nih, nggak mikirin masalah, tapi kita tenang untuk doa dulu, ya kan? Benar, buat teman-teman yang beragama Katolik, mari kita siapkan hati dengan tenang. Bagi teman-teman yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Baik, kepada saudara Niko, kami persilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi yang lain dimohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami dari awal hingga akhir acara ini. Semoga apa yang kami dapatkan di webinar ini dapat berguna bagi kami di kemudian hari. Semua doa dan harapan ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada saudari Niko yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, sebelum mendengarkan pemaparan materi dari Romo Adit, nih, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib nih yang kita semua harus pahami dan juga ikuti dalam webinar ini, biar kita semua kondusif ya. Jadi, para peserta nanti dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali dipersilahkan. Lalu, para peserta diharapkan untuk mengikuti dan memperhatikan webinar ini dengan baik. Lalu para peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara dengan cara mengetik di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand jika ingin berbicara secara langsung. Nanti kami akan persilahkan. Lalu para peserta diminta untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia dalam kolom chat nanti. Peserta yang meninggalkan ruang Zoom tanpa mengisi presensi, mohon maaf, tetapi tidak akan mendapatkan sertifikat. Baik. Oke, sekarang kita akan masuk ke acara inti nih Kak Danu. Hari ini kita nggak akan cuma mendengarkan saja, tapi kita juga akan diajak melihat hidup dengan cara yang mungkin baru. Kayak Agatha. Nah, tuh bener banget tuh. Karena ini kita bakalan bahas tentang gimana sih kita tuh, karena kan kita sering ngerasa gagal ya. Tentang gimana kita terlalu lekat pada labelnya. Dan gimana sih kita tuh lupa kalau sebenarnya kita tuh dicintai loh. Dan mungkin dari situlah rasa syukur itu bisa mulai tumbuh. Ya kan Agatha? Benar, sebelumnya lagi, aku mau memperkenalkan secara singkat nih teman-teman mengenai pembicara kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan seorang iman Serikat Yesus yang juga aktif dalam pelayanan dan pendampingan kaum muda, khususnya dalam bidang pengembangan diri dan spiritualitas. Selain itu, Romo juga mengemban tanggung jawab sebagai dosen, juga kepala kampus ministry di Universitas Tanda. Nah, teman-teman, mari kita sambut dulu Romo Yakobus Aditya Kristi Manggala SY. Selamat pagi, Romo. Halo, halo, selamat pagi Danu dan Agatha dan teman-teman semuanya. Gimana kabarnya ini, Romo? Kabarnya baik, baik, baik. Waduh, Sangat-sangat luar biasa ya. Oke, Romo, sudah siapkah untuk share materi pada pagi hari ke teman-teman? Oke, sudah. Oh ya, suara saya kedengar jelas nggak ya? Saya jelas cek kok, Romo. jelas ya. Oke, karena di sebelah sini sedang ada ini Dies dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Oh, Semoga tidak noise ya. Oke, Romo izin share ya, dan langsung saja nih. no. Oh Boleh, iya, Romo. Oke, silahkan ya Romo. tadi Danu dan Agatha sudah mengspil begitu ya. Spill terkait dengan isi hal-hal apa yang ingin saya sampaikan begitu ya. Disclaimer lebih dulu bahwasanya yang diberikan kepada saya temanya adalah benar ini ya, meraih kebahagiaan dengan bersyukur. Semoga apa yang saya sharingkan ini dapat menambah tentunya sedikit perbendaharaan terkait bagaimana sih sebenarnya bahagia gitu ya. Apakah bahagia itu soal punya segalanya, harta, kekayaan dan sebagainya. Nah, Romo ingin eh tanya dulu ya. Emang bersyukur itu bisa bikin bahagia? Nah, bertanya karena langsung ada korelasi antara
bahagia dengan bersyukur begitu ya. Atau pertanyaannya gitu ya, pertanyaannya selanjutnya gitu ya. Pernahkah merasa sudah berusaha keras, lari kencang gitu ya, tapi kok belum sampai kepada bahagia? Mengapa menggunakan lari? Mungkin tadi ya ada di kolom chat culture begitu ya. Ya, itu karena bagian dari lari itu. Nah, tapi kok belum bahagia? Nah, apakah bahagia itu hasil akhir atau cara kita memandang suatu perjalanan? Seringkali yang terjadi juga ada semacam paradoks begitu ya, bahwasanya ternyata memiliki banyak hal, gadget, prestasi, punya banyak followers, teman medsos, atau mungkin punya banyak viewers kalau kalian punya TikTok begitu ya. Tapi tetap seringkali kita akan merasa sepi dan kurang. Meskipun mungkin ribuan followers kita miliki atau friends kita miliki begitu ya. Maka ini menjadi penting memang. Kira-kira apakah sungguh dengan bersyukur kita bisa bahagia? Apakah bahagia itu hasil akhir atau ya cara kita memandang perjalanan? Ini pertanyaan besarnya, teman-teman. Saya ingin mulai dengan salah satu kisah mahasiswa begitu ya. Intinya adalah dahulu di koridor kampus Sanata Dharma melangkah seorang pemuda dari sebuah desa terpencil. Ia datang bukan sebagai seorang biasa, melainkan sebagai seorang juara. Sepanjang sejarah di sekolahnya, namanya selalu bertengger di posisi teratas, gitu ya. Ia adalah sang peringkat pertama. Identitas yang ia kenakan layaknya jubah kebesaran adalah seorang yang tak pernah kalah. Tetapi ketika masuk ke bangku kuliah, gitu ya, standarnya lebih tinggi, menuntut lebih pada adaptasi, teman-temannya berbeda, gitu ya. Sementara ia masih terbuai dengan label juaranya, gitu ya. Terlalu percaya diri dan akhirnya ia gagal menangkap ritme belajar yang baru. Ketika hasil hasil ujian pertama diumumkan, sebuah kata menghantamnya tepat di jantungnya, yaitu kegagalan. Nilainya anjlok semua. Mahasiswa yang awalnya juara di desanya itu ternyata anjlok semua. Nilai-nilainya ketika di universitas. Nah, bagi orang lain itu mungkin hanya satu nilai merah. Namun baginya itu adalah kiamat. Dunia yang ia bangun atas fondasi si paling pintar itu ya, seketika hancur berkeping-keping. Jika ia bukan lagi sang juara kelas, lalu siapa dia? Tanpa label nomor satu, ia merasa seperti sosok bernyawa yang berjalan di ruang kosong. Kehilangan identitasnya, gitu ya. Dan akhirnya karena kegagalan satu nilai saja, pemuda ini mengepak tasnya kembali ke desanya dan pulang dengan hanya menjadi penjaga toko. Hidupnya berubah drastis bukan karena ia kehilangan kecerdasan, melainkan karena ia kehilangan persepsi tentang siapa dirinya. Ternyata jati dirinya yang diyakininya entah benar atau keliru gitu ya. Dia adalah memandang diri sebagai juara saja. Dan ternyata jati diri yang kita yakini entah itu benar atau keliru adalah kompas yang menentukan kemana kita akan melangkah. Tragisnya bagi pemuda ini tadi, runtuhnya sebuah citra diri telah mengubah seorang calon intelektual besar menjadi sekadar penjaga toko di sudut desa. Sekali lagi, dia gagal hanya di satu nilai, tetapi dia menganggapnya ini sebagai suatu bencana dan musibah. Ini adalah jebakan seringkali. Menganggap diri kita itu hanya sebatas prestasi kita, gitu ya.
Bahaya label jika harga diri hanya bergantung pada pujian atau IPK, kita akan mudah sekali hancur. Lalu pertanyaannya, siapakah sih sebenarnya identitas utamaku itu? Mahasiswakah? Atau anak dari Bapak A, Ibu B, atau penerima beasiswa di Providensia misalnya? Seringkali tanpa kita sadari, label-label ini, identitas yang melekat pada diri kita ini, seringkali juga menjadi beban atau tekanan gitu. Wah, dia anaknya Pak ini nih, anaknya Bu ini nih. Atau wah dia itu kan penerima beasiswa harusnya A, B, C, D, E. Gitu. Pertanyaan pertama yang ingin Romo sampaikan, tanyakan kepada kalian. Dari sekian banyak identitas yang melekat pada diri teman-teman semua yang ada di Zoom ini, manakah identitas yang seringkali membuatmu merasa lelah, merasa tidak bebas, merasa tertekan, begitu ya? Kira-kira yang mana? Cek selama sepanjang hidup Anda, anak-anak muda semuanya ini, kira-kira mana identitas yang melekat dalam diri Anda yang membuat Anda merasa lelah? Oke, sebelum masuk ke sana, misalnya saya ini ya, di sini ada Romo Setiawan. Saya sebagai Yesuit misalnya, gitu ya. Waduh, Yesuit mungkin dipandangnya pintar, padahal saya biasa-biasa saja, gitu ya. Seringkali kalau kita tidak bisa berdamai dengan itu, saya tidak bisa berdamai dengan itu semua, saya akan stres, gitu ya. Tidak happy menjadi seorang Yesuit. Di balik semua identitas-identitas itu, kemudian saya tersadarkan bahwa ini teman-teman, ini yang paling penting. Identitas utama kita, peran sebagai mahasiswa, sebagai anak ataupun itu. Kalian bisa melekat kepada saya adalah anggota organisasi A, saya anggota organisasi B. Barangkali itu bisa melelahkan. Tapi inti identitas kita, ini Matius 3 gitu ya, ayat 17. Kita adalah anak, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita semua itu adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ini pertama-tama identitas kita yang paling utama dan terutama yang tidak boleh lepas. Identitas lain sebagai mahasiswa, penerima beasiswa, pengurus organisasi, itu boleh lewat. Boleh kita kesampingkan dulu. Tetapi identitas ini, bahwa kita adalah orang anak yang dikasihi oleh Tuhan, ini jangan pernah lepas dari kerangka hidup kita. Nah, maka dari itu, ketika kita sudah merasa dicintai, tadi ya sudah disepil oleh pengantar oleh Danu dan Putra, maka rasa syukur itu akan muncul. Bersyukur membantu kita melihat dan menyadarkan kembali juga identitas, inti identitas diri kita. Identitas kita tidak boleh berhenti pada peran. Saya mahasiswa, saya mahasiswi, saya penerima beasiswa itu tadi ya. Identitas inti kita adalah anak yang dikasihi Allah. Itu yang paling utama. Nah, biasanya rasa syukur itu terhalang oleh beberapa hal ini. Karena kita lupa identitas inti kita. Nah, bersyukur adalah cara mengisi tangki gitu ya. Ini urusan tangki ini sedang sensitif ya karena BBM sedang naik gila-gilaan gitu ya, yang tidak bersubsidi. Menyadari diri sebagai pribadi yang dicintai sebelum dituntut untuk melakukan sesuatu. Syukur adalah bahan bakar untuk tetap menekuni tujuan hidup kita di tengah segala kekacauan. Kalau saya tanya, kira-kira teman-teman, tujuan hidup teman-teman itu apa? Waduh, ini pertanyaannya berat sekali, Romo.
Kalau ditanya, apa sih tujuan hidupmu? Gitu ya. Nah, sekali lagi, dasar atas rasa syukur adalah merasa dicintai ini dulu. Ketika kita pernah memiliki pengalaman dicintai, rasa syukur itu akan muncul. Karena mau tidak mau rasa syukur itu adalah soal bagaimana kita menyadari bahwa kita sungguh-sungguh dikasih oleh Tuhan, oleh sesama kita, begitu ya. Nah, setelah mengetahui bahwa dasar dari rasa syukur adalah merasa dicintai, bukankah lalu seharusnya kita otomatis bahagia gitu ya? Premisnya adalah gitu. Kalau kita sudah mengetahui dasar rasa syukur adalah dicintai, bukankah lalu seharusnya kita bisa otomatis ya bahagia, sudah penuh dengan rasa syukur, rasa dicintai. Nah, ternyata perkaranya tidak semudah itu ya, Ferguso, ya. Berhadapan dengan pengalaman konkret hidup kita, kekacauan hidup atau tadi kegagalan gitu ya yang dialami oleh mahasiswa itu tadi, seperti kisah itu. Kesulitan hidup mungkin, ekonomi, pengalaman pahit, putus cinta, tadi ada yang diajakin pacarnya gitu ya. Semoga awet senantiasa gitu ya. Atau ekspektasi hidup yang terlalu berat, besar gitu ya. Pengen kaya secepat-cepatnya. Atau karena iri hati, kok dia kayak tampak bahagia dibandingkan dengan hidup saya. Atau ini penyakit kita seringkali ya membanding-bandingkan diri. Mengapa hidupku hanya begini sementara temanku A, B, C itu kok bahagia, gembira. Atau mengalami kemalangan. Nah, kesadaran akan rasa syukur oleh karena pengalaman-pengalaman pahit di atas ini. Atau bisa berkaitan dengan mungkin anak muda sekarang, kita sekarang overthinking gitu ya. Nah, kesadaran akan rasa syukur terhalang. Sehingga bahagia pun hilang. Ya, oleh karena situasi ini. Contoh pengalaman mahasiswa tadi ya. Satu nilai gagal seolah semua dunia runtuh. Atau kalian mengalami beberapa hal yang sudah saya sebutkan di slide ini. Sehingga kesadaran akan rasa syukur tampaknya hilang. Tidak bisa kita rasakan begitu saja. Sehingga ya kita nggak akan bisa merasakan bahagia. Bahagia akan hilang. Nah, saya ingin menawarkan satu sudut pandang refleksi gitu ya tentang memaknai kebahagiaan. Judulnya adalah Eudaimonia. Ini dari Aristoteles. Saya akan singkat saja. Semoga ini bisa dipahami begitu ya. Mitos bahagia versus eudaimonia. Kemarin saya tanya ke salah satu mahasiswa kelas saya di farmasi gitu ya. Saya tanya, apa tujuan hidup kalian? Gitu ya. Macam-macam. Menurutmu hidup bahagia itu seperti apa? Jawabannya juga macam-macam. Tetapi selalu mengarah kepada hal ini. Soal kepemilikan. Soal rasa sesaat. Soal banyak harta biasanya gitu ya. Bisa shopping Romo. Bisa punya macam-macam hal gitu ya. Atau tidak perlu mikir yang repot-repot. Yang membuat pusing Romo. Nah, itu bahagia. Nah, di sini, menurut konsep ini, eudaimonia ini, bahagia bukan sekedar perasaan senang sesaat, foya-foya, banyak barang. Bahagia di sini tidak cukup hanya diterjemahkan dengan arti dalam bahasa sehari-hari. Nah, bahagia di sini adalah soal pencapaian jangka panjang melalui hidup yang baik. Eu itu good, daemon itu spirit atau inner self sebenarnya. Nah, maka di sini bahagia, nah ini menjadi penting. Bahagia bukan berarti bebas dari kesulitan, tetapi tentang kebermaknaan di tengah proses. Sekali lagi,
Kebahagiaan itu bukan berarti bebas dari kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita creating meaning, kebermana, merefleksikan makna dari segala yang ada di tengah proses yang mungkin tadi kacau segala macam. Nah, bahagia atau eudaimonia, kita menyamakan dulu ya konsep bahagianya itu seperti apa. Nah, saya menggunakan ini tadi, bahwa menurut Aristoteles, kebahagiaan dicapai dalam melakukan sesuatu, yakni dengan mengembangkan secara optimal segala potensi yang ada pada kita. Sekali lagi, mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri kita. Menurut Aristoteles, kebahagiaan seperti kekayaan, banyak uang, harta, sejenisnya itu bukanlah tujuan akhir kita, ya. Yang menurut Aristoteles adalah tujuan dari hidup kita adalah kebahagiaan itu. Dan kekayaan uang itu bukan kebahagiaan. Tetapi menurut Aristoteles, kebahagiaan itu ketika manusia yang menjalankan fungsinya sebagai manusia dengan baik, dia akan mencapai tujuan terakhirnya. Mengembangkan segala potensi, kekuatan gitu ya. Atau kalau kalian mager, tidar tidur, apakah itu bahagia? Bahagia Romo, tidur terus, ketoi enak. Tapi apakah kalian akan merasakan mungkin itu sesaat saja, senang sesaat, tidak merasakan yang jangka panjang. Nah, kebahagiaan itu jangka panjang. Maka kebahagiaan di sini bukan hasil, melainkan given, terberi pada proses yang kita lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu yang bermakna, maka kebahagiaan terrealisasi. Tadi realisasi atas aktualisasi segala potensi-potensi diri kita. Nah, contoh lagi. Contoh mahasiswa lagi. Seorang mahasiswa punya kemampuan dalam berhitung. Bernyanyi, memiliki minat dalam hal pengamatan dan penelitian. Ketika mahasiswa tersebut diminta untuk mengerjakan soal matematika, diminta untuk pentas seni, atau diminta untuk mengerjakan sesuatu penelitian tertentu, maka ia yang melakukan aktivitas tersebut, mahasiswa ini akan merasa bermakna. Kebermaknaan ini akan tetap ada meskipun tanpa ada imbalan, misalnya uang. Disinilah kebahagiaan muncul. Maka bukan persoalan perasaan, bukan berarti bebas dari kesulitan dan penderitaan. Tentu dia menyiapkan, mengerjakan itu butuh usaha daya juang. Jadi sebagai mahasiswa, dalam proses mencapai tujuan menjadi sarjana, setiap pribadi berusaha dengan mengoptimalisasikan kemampuan dan potensi-potensinya. Proses ini tidak mudah, namun ada kebahagiaan. Proses ini mungkin penuh dengan cucuran air mata, keringat, penderitaan mungkin. Tetapi ketika kita berani untuk menyelesaikannya, akan ada kebahagiaan di sana. Gitu ya. Nah, maka syukur adalah saat inner self kita merasa penuh. Karena menyadari adanya hubungan antara berkat dalam arti tertentu bahwa saya dicintai, saya punya banyak potensi yang bisa saya berikan. Dan saya bisa melakukan sesuatu untuk kehidupan ini. Syukur itu bukan sekedar kata terima kasih saja. Tapi lebih daripada itu, cara pandang, point of view. Dan bersyukur tidak mengubah keadaan secara instan, tapi mengubah kacamata kita saat melihat keadaan. Hati yang bersyukur mampu melihat berkat di mana yang orang lain lihat mungkin itu sebagai beban. Maka hati yang bersyukur membawa pada bahagia. Itu ya.
Syukur bukan sekedar kata terima kasih gitu ya, tapi sebuah cara pandang. Dan ini seringkali kita luputnya di sini. Seringkali rasa syukur itu lebih mudah diartikan ketika tidak ada penderitaan apapun, tidak ada usaha apapun gitu ya. Bukan, bukan itu rasa syukur. Rasa syukur justru sebaliknya. Justru ketika kita mau berbuat sesuatu, kita menyalurkan segala potensi kita mau fight, dan kita akan meraih itu. Maka tidak akan mengubah keadaan secara instan. Barangkali kita sudah bersyukur saat ini, tetapi tetap ada masalah di depan kita. Justru ini sebagai tangki bahan bakar untuk menghadapi segala problematisasi hidup kita. Nah, maka seringkali yang terjadi juga adalah syukur itu harus senantiasa diangkat ke kesadaran kita. Problemnya adalah kita itu tidak bisa bersyukur karena tenggelam tadi ya, tertutup oleh segala realitas kehidupan kita. Maka salah satu cara untuk agar kita bisa bersyukur tentu diangkat ke dalam kesadaran, disadari. Bagaimana caranya? Nah, karena saya Yesuit begitu ya, maka saya hanya akan menggunakan salah satu wujud latihan rohani yang simpel. Ini dilakukan hanya 10 menit saja. 10 menit tidak perlu lama-lama. 10 sampai 15 menit mentok fullnya. Nah, saya menggunakan ilustrasi 5 jari kita supaya mudah Anda lakukan setiap hari nanti ya. Kami para Yesuit melakukan ini seharusnya kami lakukan 2 kali. Di tengah hari dan sebelum istirahat malam, gitu ya, sebelum tidur malam. Nah, apa saja 5 jari ini? Yang pertama, ini jempol. Ini jempol itu kan paling gede ya. Jempol itu adalah kelima jari kita yang paling besar. Maka yang harus kita sadari yang pertama adalah syukur. Syukur itu yang paling besar. Intinya apa? Bilang terima kasih ke Tuhan buat segala anugerah kehidupan. Anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita adalah hidup. Dan kita perlu menjalaninya. Ini ya, maka harus sadari jempol, jempol untuk rasa syukur. Lalu yang kedua, menunjuk. Telunjuk itu untuk menunjuk. Menunjuk minta sinyal atau terang dari Roh Kudus supaya kita bisa melihat hari kita sepanjang hari ini dengan jujur. Tujuannya apa? Biar kita atau kalian ini nggak overthinking atau menyalahkan diri sendiri ketika kita sedang melakukan eksamen ini. Menunjuk rahmat biasanya kalau Romo tunjuk rahmat, rahmat yang ingin saya mohon ketika eksamen pemeriksaan batin ini adalah saya mohon rahmat Tuhan semoga hati dan budi saya terbuka untuk melihat jejak-jejak Tuhan dalam kehidupan harian saya selama bangun pagi setelah bangun pagi hingga siang hari ini. Telunjuk, tunjuk rahmat apa yang ingin kau. Nah ini ya jari tengah sekarang. Jari tengah itu adalah jari yang paling panjang. Ya. Maka dalam doa eksamen ini, pemeriksaan batin ini, di sesi telunjuk adalah kita melihat hari kita. Seperti memutar ulang video kehidupan kita dari bangun pagi sampai mungkin kalau dilakukan di siang hari sampai siang hari. Jam 12 sebelum makan. Atau kalau kalian mau melakukannya di akhir hari juga boleh. Lebih baik lakukan tengah hari dan sebelum tidur. Ada interval di tengahnya. Jadi mereview, melihat kembali. Dari jam ke jam, mungkin menit ke menit, peristiwa ke peristiwa. Dan yang paling penting adalah perhatikan perasaan. Ketika kamu melakukan itu, perasaanmu merasa apa? Muncul apa perasaan? Lalu lihat gitu ya.
lihat kira-kira Tuhan menyapa kita itu dalam diri siapa saja. Tentu bisa dengan teman ketika nongkrong, ketika kuliah, atau dosen yang menginspirasimu. Kamu mendapat insight tertentu ketika kalian sedang eh, berkuliah begitu ya, maka cek. Jadi ini agak panjang nih review, melihat review. Biasanya kalau Romo begitu ya, sebut, tunjuk atau lihat tiga pengalaman yang memunculkan perasaan gembira, senang, tiga pengalaman. Itu ya, yang tengah. Nah sekarang jari manis ini jari yang paling rapuh. Ketika masuk ke jari yang tengah ini, proses yang keempat. Maka lihat, kira-kira selama 1 hari ini atau selama setengah hari ini, kamu menemukan kesalahan, kelemahan apa yang kamu lakukan. Biasanya karena Romo itu, ini, ini masing-masing pribadi ya, silahkan nanti dicek. Kalau Romo ini biasanya lebih mudah menemukan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan daripada mengapresiasi. Maka biasanya Romo batasi yang bagian jari manis kelemahan kerapuhan ini cukup satu. Ketika kita merasakan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai gitu ya, entah disadari atau tidak disadari, jari manis. Lalu akui saja di hadapan Tuhan, meminta maaf dan rasakan. Yang penting merasakan bahwa Tuhan itu memaafkan atas segala kesalahan-kesalahan. Itu proses yang keempat. Lalu proses yang kelima, kelingking. Ya, kelingking ini adalah jari yang paling kecil. Maka ini juga menjadi simbol bahwa janji juga ya. Kalau kita janjikan pakai niat, janji atau niat, membangun niat meskipun masih kecil. Niat, bangun niat setelah ini saya ingin menjadi pribadi yang lebih oke lagi untuk menjalani kehidupan selama tengah hari hingga malam sebelum tidur. Atau kalau pas dilakukan doa pemeriksaan batinnya adalah pas sebelum tidur ya bagaimana? Besok enaknya gimana ya? Saya ingin membangun niat apa ya? Supaya besok hidup saya lebih bermakna lagi, lebih selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas hidup. Jadi hanya 5 jari ini. 5 jari ini bisa Anda gunakan untuk apa? Untuk mengangkat rasa syukur, mengangkat ke kesadaran bahwa kita dikasihi, bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang baik, begitu ya. Sekalipun kurang pun kita bisa memperbaiki itu. Maka tadi godaannya seringkali itu, kita tidak bisa mengangkat rasa syukur ke kesadaran. Nah, salah satu prakteknya untuk mengangkat rasa syukur ke kesadaran ini namanya eksamen, pemeriksaan batin. Guide-nya gimana? 5 jari ini aja, gampang. Nah, ini ya, good Cristiano Ronaldo tentu ya. Kalau kita tahu kiprahnya dia, betapa dia mengusahakan menderita segala macam, segala potensi-potensi dia tidak minum Coca-Cola, tidak minum yang bersoda, tidak makan makanan ngawur gitu ya. Nah, buah dari itu dia bisa menjadi gold. Jadi ada usaha untuk memberikan potensi yang terbaik. Ini contoh yang mungkin paling langsung terlihat begitu ya. Nah, mungkin ini dulu yang bisa saya sharingkan teman-teman. Mungkin sudah 30 menitan ya. Saya kembalikan kepada MC Agatha dan Terima kasih Romo atas materinya. Saya setuju sih kalau Ronaldo the GOAT ya. Greatest of all time. Yang itu saya setuju Mo. Sama tadi materinya sih teman-teman bagus banget ya. Kalau saya sih karena saya sendiri sering krisis identitas ya. Saya juga bingung. Ternyata saya sendiri nyadar sekarang saya kurang bereksamen nih Romo. Saya nggak nemu tadi jempolnya ini saya kurang rasa syukurnya ya.
Kalau dari aku sih gitu. Kalau kamu gimana, Agatha? Kalau aku lebih relate ke yang ini nih Romo, yang waktu Romo bilang kayak kebahagiaan itu tuh dimulai cari dari mana sih, atau suka tidur terus saya mikir-mikir kayak oh iya ya, kayaknya saya sukanya tidur terus ya, jadi kebahagiaan saya cuma kebahagiaan yang sesaat aja nih gitu. Nah, setelah dengerin materinya tadi nih teman-teman yang pastinya relate banget kan ke kita. Nah, kita nih sekarang bakalan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang mau tanya silahkan tulis di kolom chat ya. Di kolom chat atau enggak bisa pakai fitur present nanti kalau mau ngobrol langsung nih sama Romo Aditya. Mungkin Hmm. bisa mulai tanya-tanya nih gitu ya kan. Romo, aku angkat tangan, aku mau nanya duluan boleh? Romo, aku mau nanya, Silahkan. ini kalau semisal kehidupan sehari-hari, apa sih Romo langkah sederhana atau latihan, kan tadi latihannya tadi Romo bilang excitement, tapi kok semisal ada langkah-langkah yang lain kah, yang bisa kita lakukan untuk membangun kebiasaan bersyukur dalam diri sendiri, Romo? Oke, terima kasih, Agatha. Tentu salah satu yang saya tawarkan itu begitu ya, tentang bagaimana kita mengangkat kesadaran ke rasa syukur. Karena tadi ya, logikanya semoga ditangkap lebih dulu soal bagaimana kita merasa dicintai lebih dulu. Lalu ketika kita sudah merasa dicintai baru kita bisa bersyukur. Ketika kita sudah bisa bersyukur baru bisa merasakan kebahagiaannya, ada perjalanan di sana. Ya, bagaimana caranya? Nah, karena tidak bisa bersyukur di sini, artinya yang merasa dicintai ini juga terpendam otomatis. Maka ini perlu diangkat ke kesadaran. Terpendamnya karena tadi pengalaman-pengalaman kita. Nah, memang yang Romo tawarkan di sini memang langsung saja eksamen itu, gitu ya. Seringkali kita hanya butuh hening 10 menit di acaranya ini doa ini tadi. Agatha ini adalah doa yang sangat singkat, simpel, kalian bisa lakukan dimanapun. Yang penting situasi batin kalian dalam situasi yang mungkin tenang, sepi, begitu ya, lakukan. Bisa sambil menulis poinnya apa saja, gitu ya. Itu juga bisa. Jadi hanya 10 minutes only, hanya 10 menit saja melakukan itu. Untuk mengangkat apa? Mengangkat rasa syukur ke kesadaran. Karena ini tadi selalu tertutup. Tutup oleh entah itu pengalaman hidupmu, entah itu karena banyaknya tugas gitu ya. Maka perlu pit stop dulu, tenang, hanya 10 menit. Jadi kalau bahasanya itu misalnya ada kata kita perlu mendudukkan perkara. Yang namanya duduk itu kan mendudukkan perkara berarti perkara harus didudukkan. Maka ketika kita banyak perkara, maka kita perlu duduk tenang dulu. Jangan ngomong sana sini, seringkali kita ngomong sana sini gitu ya. Ketika perkara banyak terjadi di pikiran kita atau hidup kita, kita hanya perlu duduk 10 menit, lakukan eksamen tadi. Gitu Agatha, mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Romo buat jawabannya. Mungkin ke depannya bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri dan mungkin teman-teman lainnya. Danu? Oke, nah ini Romo nih, udah ada beberapa nih yang mulai tanya. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa menuliskan pertanyaan ya. Nah kita lanjut nih Romo ke pertanyaan selanjutnya. Nih ada yang bertanya, Romo, terima kasih banyak atas materinya yang sangat luar biasa ini. Nah saya izin bertanya Romo, bagaimana caranya tetap bersyukur ketika hidup lagi terasa berat dan penuh masalah? Mungkin Romo nih punya cerita atau pengalaman juga nih. Oke, tentang ini ya, Gracia ini ya. Betul yang ini ya? Atau Iya, atas ini ya? Oh, eh, Sari, Sari. pertanyaan pertanyaan Sari dan Grace memang sedikit mirip Mirip sih ya? Romo. Sama ya, Iya, ya betul. Ini bagaimana caranya tetap bersyukur ketika hidup lagi terasa berat. Nah, kalau cara tadi Romo sampaikan di sana salah satu caranya. Memang ini latihan gitu ya. Latihan. Tidak bisa langsung ternyata kita bisa langsung bersyukur. Tapi ketika kita tekuni semoga karena ini rumusan dari latihan rohani. Cuman kita tidak menafikan begitu ya. Romo ini sulit banget nih Romo. Kehidupan kita ini sulit ini. Kehidupan saya ini kok terasa berat, tugas menumpuk, pikiran penuh, tekanan dari kuliah, pekerjaan gitu ya. Yang pertama, yang perlu kalian sadari adalah
kembali ke tadi, ke identitas awal kita. Hati-hati. Hati-hati kepada usaha kita atau pikiran kita yang senantiasa untuk selalu ini. Bahwa kita adalah pekerjaan kita. Caranya mengangkat rasa syukur ke kesadaran itu menurut saya banyak caranya. Salah satunya eksamen atau ini. Yang kedua ya mungkin ini teman-teman alami semoga. Itu adalah ini. Soal conversation. Perjumpaan dengan teman. Atau pergilah kepada orang yang kepadanya kamu tahu. Yang bisa membantumu terhadap situasi sulit yang terasa berat ini. Lawannya adalah ini. Selalu lawannya adalah kita memendam, menenggelamkan itu. Ya, kita kuat sendiri. Enggak, teman-teman ya. Kalau yang pertama yang bisa kalian lakukan untuk menolong diri sendiri tadi adalah yang bisa langsung kalian lakukan untuk diri sendiri adalah eksamen. Tapi yang kedua jelas, kalian perlu mengobjektifikasi pengalaman kalian. Kalian perlu melihat bahwa begini, banyak orang-orang di sekitarmu itu bisa membantumu, ya, bisa memberikan kamu mendengarkan segala keluh kesah. Maka yang kedua, menurut saya, milikilah teman, sahabat. Kita nggak bisa menaklukkan dunia ini secara sendiri. Kalau saya ngomong soal Ignatius Loyola pun juga butuh teman. Dia mendirikan Serikat Yesus ketika bertemu sahabatnya lebih dulu. Dia tidak mendirikan sendirian. Maka tugas kedua, bagaimana Romo ketika masalah kehidupan ini banyak sekali. Nah, tugas kedua kalian perlu memiliki sahabat, bukan followers. Ya, nggak penting followers. Lebih penting kamu punya satu atau dua teman, tetapi membuat perasaanmu ini senang daripada kamu ribuan followers hidupmu sepi. Jadi, bukan soal followersnya, tetapi soal bagaimana kita punya teman yang membantu kita untuk mengangkat rasa syukur ke kesadaran, membuat kita lebih bermakna, bersahabat. Kalau Paskah ya, mungkin ini lagi Paskah, saya kaitkan dengan Paskah. Mungkin yang paling dekat itu kalau Paskah bacaan minggu lalu itu Emmaus ya. Itu menarik itu. Yesus datang kepada dua orang murid ini, apakah dia langsung memberikan bahwa oh saya Yesus? Bukan. Caranya Yesus adalah mendengarkan cerita. Apa sih yang kamu percakapkan di tengah jalan? Pengen dengar cerita. Nah, maka kamu harus menemukan juga. Dan Yesus itu berlaku sebagai orang asing, strangers ya di situ nggak dikenali, tetapi pengen mendengar. Maka ini penting, teman-teman punya milikilah teman. Tadi yang menjawab pertanyaannya Agatha juga. Nah, apakah kita perlu ini kalau yang lanjutan, apakah kita perlu memaksakan diri untuk bersyukur, gitu ya? Tidak perlu memaksakan diri karena tadi sekali lagi ini bukan tujuan ya rasa syukur ya teman-teman ya, tapi cara, point of view. Kalau nggak bisa menemukan langsung ke rasa syukurnya, gitu ya, apakah perlu dipaksakan? Jangan. Tetapi terima dulu masalahmu. Saya ini masalahnya ini dulu, Rob. Masalahnya pekerjaan, masalahnya percintaan. Terima dulu. Terima dulu, jangan denial lah. Kita tiba-tiba denial loncat, wah saya rasa syukur, Romo. Nggak bisa. Itu biasanya fake, ya, palsu. Maka ya memang tidak bisa dipaksakan, tetapi selalu bisa diusahakan dengan berbagai cara. Ada kanal-kanal, ada jalan. Banyak jalan menuju sana. Kalau mengolah yang langsung sendiri ya tadi eksamen. Lalu yang kedua, temukan apakah kamu punya sahabat ini. Nggak perlu banyak-banyak, dua, tiga cukup. Yang penting bisa memberikanmu ketenangan. Kita menjawab nggak ya? Semoga menjawab. Silahkan. Nah, tapi jawabannya sangat bagus sekali sih Romo. Karena kan tadi dibilangnya satu ke identitas diri dulu, ke perspektif pemaknaan kita sendiri juga ya ke masalahnya kan. Kalau denial atau malah
represif itu malah nggak baik gitu loh. Dan juga yang penting kan tadi perlu teman, perlu teman. Nah ini tadi Sari dan Gracia harus cari teman ya sepertinya ya, ya nggak Agatha? Bener. Terus Romo ada pertanyaan lagi nih Romo dari Cindy, Hmm. Romo Adit, kalau kedua tangan kita memang tidak cukup untuk mengontrol dunia di depan dan resiko dalam diri itu akan selalu ada. Kalau kita sudah berkali-kali memohon rahmat tapi tidak kunjung mendapat sehingga iman menjadi kering. Bagaimana sih Romo caranya baik untuk tetap menumbuhkan rasa syukur itu? Oke, cara yang baik ya. Begini, kembali kepada peristiwa ini kan mirip peristiwa mungkin paling gampang dan selalu dipakai oleh Paus Fransiskus itu adalah kisah di Emmaus itu tadi ya. Salah satu caranya. Ini rumusan saya juga, ini pengalaman hidup saya. Yang pertama ketika sulit mengontrol dunia di depan, resiko itu ya, atau kesulitan-kesulitan. Poinnya satu, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti melangkah dalam situasi gagal. Contoh, contoh, contohnya misalnya. Ini anak-anak Sanata Dharma nih ya. Wah, saya gagal di PTN nih dong. Saya masuk Sanata Dharma. Tidak sesuai dengan bidang saya. Apakah kamu akan berhenti di situ? Padahal kalian mungkin sudah semester 8, semester 4. Ada rumusan yang kedua, yang Romo yakini juga. Ini juga saya dapat dari wejangan membaca buku dari Paus Fransiskus. Ada ungkapan soal fitur ambulando. Permasalahan hidup kalian akan mendapat pemecahannya ketika kalian terus berjalan. Dan di tengah jalan kamu akan menemukan solusinya. Ini dari apa? Dari kisah di Emmaus. Nah, dua murid ini terus berjalan dalam kekalutan, dalam kegagalan. Yesus mati disalib. Sebagai murid pasti luar biasa hancur remuknya. Tetapi dua murid ini tetap berjalan. Dan be patient, sabarlah. Karena Anda akan ditemui oleh Tuhan melalui berbagai orang yang mungkin tidak kalian duga-duga, gitu ya. Maka perlu di sini sifat pengharapannya perlu ada. Kalau ketika situasi hidup atau dua tangan kita tidak cukup untuk mengontrol, tunggu, sabar, tetaplah melangkah, jangan berhenti. Karena prosesnya seringkali kita berhenti, berpangku tangan, tidur aja lah, nggak akan menyelesaikan apa-apa. Kalau pengalaman hidup saya misalnya, ini contoh sharing saja sekalian sharing ya. Saya dulu SMP itu sebenarnya nggak pengen masuk Mertoyudan. Ini karena minggu panggilan juga ya. Minggu panggilan sekalian saya juga sharing panggilan. Barangkali ada yang ingin mengikuti jejak menjadi Yesuit gitu ya. Saya masuk Mertoyudan itu karena rasa gagal teman-teman semua. Di SMP saya itu dulu ya bisa dikatakan lumayan lah basketnya. Bahkan sampai ke Porda begitu ya. Nah ketika di Porda itu kota Bantul, saya orang Jogja. Jadi kota Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, ya kan, 5 tim itu bertarung begitu ya untuk maju ke nasional. Saya mewakili kota karena SMP saya mau di luar satu. Di final kami kalah dengan Bantul, dengan Bantul kalah ya. Siapa yang dari Bantul ya kan? Kota dengan Bantul kalah. Ya dengan segala kontroversinya di sana, tapi itu membuat saya hancur. Itu saya kelas 3 kalau tidak salah. Di sisi lain, kakak saya itu juga basket juga, De Brito. Tentu kalian tahu ya, DBL ya, DBL itu. Nah, kakak saya ini menjadi MVP DBL, sementara saya kalah lawan Bantul. Kalau laki-laki semua gitu ya, dua orang laki-laki ini persaingan persaudaraan tuh silent gitu, tetapi ada gitu ya. Nah, maka konsekuensinya ketika saya mau mendaftarkan ke SMA,
Kalau saya berpikirnya begini, kalau saya masuk The Brito, saya akan menjadi semacam pecundang atau di bawah bayang-bayang kakak saya. Maka yang terpikir waktu itu adalah teman saya mengajak saya daftar seminari Mertoyuda. Teman baik saya, ayo daftar seminari aja. Wah, kenapa tidak? Saya mau mencari jalan sendiri. Masuklah saya ke Mertoyuda. Dan ternyata di sanalah jalannya. Saya tetap berjalan. Dan ternyata ketika masuk Mertoyudan, begitu ya, saya merasa memang ya ada situasi berat, tetapi saya happy. Nah ini ya, menderita tetapi saya happy. Itu yang bagus juga. Menderita tapi saya happy itu di sini tuh. Saya happy ya. Dan yang paling penting juga ketika itu akhirnya keterusan sampai sekarang gitu ya. Menjadi Yesuit. Awalnya adalah kegagalan. Menjadi Yesuit bagi saya awalnya adalah kegagalan. Tetapi karena konsekuensi itu, tetapi karena saya terus berjalan, ternyata diterangi oleh Tuhan. Oh, ternyata ini ya jalan saya. Ternyata Tuhan menggunakan segala macam pengalaman dalam hidup kita. Nah, ini ya, termasuk gagal, termasuk dalam situasi terpuruk. Catatannya adalah teruslah melangkah, jangan berhenti. Itu sih, moga tidak kejauhan melebarnya. Menjawab ya. Sangat menjawab Romo dari tadi, intinya adalah jangan berhenti melangkah dan tetap gaspolin Ya, aja seperti dari sharingnya Romo tadi kan, ya, mencari betul. jalan yang lain. Dan sabar, sabar atas proses itu. Karena tidak ada yang instan, teman-teman. Nah, ini tantangan juga bagi Gen Z kita ini ya. Karena kita itu sekarang apapun instan tinggal klik. Nah, logika klik instan itu tidak bisa kita gunakan untuk mengatur perasaan kita, mengatur rasa syukur kita, mengatur beban-beban hidup kita. Klik hilang, enggak. Kalau klik belajar bisa, tapi klik hilang pikiran, tekanan, perasaan kita nggak bisa. Maka tantangan bagi dunia kita saat ini adalah sabar akan proses itu. Oke, baik, Romo. Itu. Berarti memang perlu berlatih sabar juga ya. Mm, mm. Saya malah baru tahu, Tuh. ternyata Romo juga anak SPL saya, Romo ya. Buah SPL Sayu. Oh, Betul. oke, siap, Mo. Kayak ini ada yang bertanya lagi, Mo. Nih, apakah mungkin seseorang terlihat bersyukur secara lahiriah, tapi sebenarnya itu hanya bentuk penyangkalan atau mekanisme bertahan? Bagaimana membedakan syukur yang otentik dengan syukur yang dipaksakan? Berarti mungkin bersyukurnya hanya coping gitu ya, Romo ya. Mungkin Oke, bisa oke. dijawab, Romo. Oke, bagus. Even meskipun begini, even bersyukurnya hanya coping ya nggak apa-apa. Ada tujuannya juga ya. Untuk tetap bertahan gitu ya. Bertahan dari serangan-serangan itu. Oke, tapi kalau membedakannya gitu ya, bagaimana apakah ini cuman di luar saja ya, yang tentu bisa menjawab ini adalah orang itu sendiri ya. Tetapi prosesnya adalah sekali lagi rasa syukur itu muncul bukan berarti tidak ada permasalahan saudara-saudaraku. Ya, bukan itu saudara-saudariku. Tapi rasa syukur itu yang di sini adalah ketika kita mau mengangkat kesadaran bahwa saya masih mau memilih hidup, bahwa saya masih mau berjuang, itu sudah rasa syukur sebenarnya yang harus kalian cecap-cecap. Nah, perkaranya kita kurang mencecap-cecap ini juga. Nah, mencecap-cecap ini perlu apa? Perlu tenang dulu. Nggak bisa kita sambil sana sini, nggak bisa. Mencecap namanya mencecap-cecap tenang gitu ya. Tentu bisa, saya yakin ada juga. Tapi buat apa coba? Kalau mau rasa syukur tapi hanya seolah-olah di dia apa? Ditampilkan untuk mungkin ya untuk validasi ke orang atau ingin penerimaan mungkin gitu ya. Ini lebih ke inner self ya. Tadi catatannya adalah inner self-nya. Ya tentu mungkin bisa ya kalau di apakah bisa di luarannya saja mungkin bisa. Maka tanyakan ke ke orangnya itu. Lebih ke inner self-nya teman-teman ya. Ini yang perlu disadari. Apakah menjawab ya? Waduh, menjawab sih, Romo.
Sebenarnya untuk Noya berarti harusnya Noya sendiri ya yang menjawab. Iya, Tapi iya, sebenarnya, betul. oh, otentik Ini atau ini enggaknya itu tidak ini dari bukan Danu. dinilai ya teman-teman ya. Rasa syukur itu tidak dinilai. Wah, ini kalau pikirnya gitu berarti itu wah rasa syukur itu adalah KPI-nya. Waduh, bukan. Nah, rasa syukur itu hanya bisa Anda nikmati pribadi bersama dengan Tuhan. Inner self. Oke, baik Romo. Nah, lanjut nih Agatha, ada yang tanya apa lagi tuh? Ada yang tanya nih Romo, apa Silahkan. sih definisi bersyukur menurut pandangan Romo dan bagaimana bedanya dengan sekadar merasa senang atau puas? Itu Romo, mungkin bisa dijawab Romo. Oke, terima kasih. Definisi bersyukur bagi saya adalah menurut saya ini sebenarnya untuk kata-kata terakhir tadi itu ya. Bagi saya adalah ketika saya mampu untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang sudah bisa saya apresiasi, yang bisa saya lakukan untuk satu hari ini. Gampang ya, itu melihat hal itu. Kalau dengan kacamata eksamen sebenarnya lebih dalam lagi. Ya hidup itu harus disyukuri. Dalam arti tertentu itu anugerah dan harus kita syukuri. Tadi ya jempol paling gede. Dan yang kedua bagi saya bersyukur adalah ketika saya bisa mengangkat itu pengalaman-pengalaman baik dalam hidup saya, merasa dicintai, saya angkat lagi. Ya, dan itulah bersyukur. Apakah masalah saya hilang? Apa pekerjaan saya langsung selesai dengan itu? No, ya, bukan itu, bukan. Tetapi ya ketika kita yang ketiga berani untuk siap untuk menghadapi itu lagi. Jadi tadi tangki, rasa syukur itu bensin untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup kita. Menjawabkah teman-teman? Ya, sangat menjawab Romo. Mungkin juga buat teman-teman yang ingin kayak apa sih definisi bahagia, mungkin bisa lagi dengan bersyukur ya teman-teman ya melakukan eksamen. Dengan jempol ini kita harus benar-benar meresapi diri kita sendiri untuk kayak apa sih yang patut kita syukuri untuk hari-hari kita ini. Terus ada yang tanya lagi nih Kak. Yep. Nah, ini ada yang tanya nih Romo. Ada yang bertanya kalau kebahagiaan itu adalah sebuah proses. Nah, gimana sih kita tahu bahwa hidup kita dikatakan bahagia? Ini beri kita nih nanya nih Romo. Oke, Kalau oke. kayak gitu Gimana, gimana? gimana? Pertanyaannya gimana, gimana? Kalau kebahagiaan itu adalah proses, bagaimana kita tahu bahwa hidup kita itu sudah dikatakan bahagia? Oke, kalau bahagia itu ini Mari. Kalau bahagia itu proses, bagaimana kita tahu bahwa hidup kita sudah dikatakan bahagia? Nah, pertanyaannya sekarang, bagi kita, kamu sudah bahagia belum atas hidupmu? Nah, ini ya, ini penting. Apakah sudah bahagia dengan hidupmu? Nah, bagi saya ini ya untuk menjawab ini ya silakan nanti dijawab. Semoga bahagia itu sebagai tujuan akhir begitu ya. Tujuan akhir atas hidup kita. Kalau menurut tadi ya Aristoteles itu tadi. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita sudah bahagia? Nah, sekarang saya tanya Danu, kamu Danu dan Agatha sudah bahagia dengan hari ini? Kami, oh dari saya sendiri mungkin ya, nanti Iya, agak boleh. memberikan jawaban dulu. Kalau saya bahagia Romo, karena Oke. saya hari ini bisa bangun lebih pagi, mempersiapkan diri, saya siap-siap lebih lama, saya datang ke sini dengan perasaan senang. Itu saya Oke. bahagia. Kalau saya Thank lebih you. bahagia Romo karena hari ini apa yang saya takutkan selama 1 bulan ke belakang ini selama menyiapkan webinar ini akhirnya bisa lega setelah akhirnya kita bisa ketemu sama Romo Andi dan juga teman-teman terus juga tadi pagi juga saya ikut bangun lebih pagi eh, buat kayak excited saya untuk kerja terus sekarang kayak bahagia banget. Oke. Oke, tadi kalau kita dengar dari sharingnya Danu dan Agatha ada dua hal. Yang pertama beri kita soal perasaan, ya. Perasaan, berangkat dari perasaan. Maka tadi eksamen juga berangkat juga dari perasaan. Perasaanmu gimana saat ini? Senang, bahagia, meskipun harus berangkat lebih pagi, tapi dia ada merasakan senang bahagianya karena dia memberikan segala potensi-potensi. Dan apakah sudah bisa dikatakan bahagia? Bisa.
Misalnya Agatha, wah akhirnya dengan segala proses yang sudah dipersiapkan gitu ya. Mungkin ini menghubungi Romo ini juga sulit gitu ya. Akhirnya bisa ini terlaksana ini webinarnya. Jadi bahagia itu given. Bahagia itu artinya menurut Romo ketika dari pengalaman mereka berdua ya, ketika mereka sudah melakukan sesuatu hal yang bermakna, mengangkat semua potensi-potensi dia, beraksi, melakukan aksi. Nah, ketika itu sudah dilakukan dan mereka happy, senang, nah itu bukankah itu juga kebahagiaan yang perlu kita cecah? Nah, bagaimana kita tahu? Nah, ini tadi dari perasaannya dulu, gitu ya. Lalu apa yang dia lakukan? Apakah sudah bisa dikatakan bahagia? Danu dan Agatha mengatakan bahwa mereka bahagia. Nah, menurut Aristoteles, bahagia itu soal terrealisasi segala potensi. Ini soal aksi, bukan mager ya, bukan mager. Gitu. Semoga menjawab. Wah, sangat menjawab sih Romo kan. Karena kan ternyata saya sendiri waktu ditanyain baru nyadar ya kalau bahagia itu ternyata hal yang mudah gitu loh. Kita dalam merealisasikan apa potensi kita, apa yang kita inginkan itu sebenarnya kita sendiri yang nggak nyadar ya berarti ya biasanya ya. Mungkin Ya, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nih Romo. Nah, kita coba hmm, nih. Oke, Pertanyaan apa? boleh. ada yang tanya nih Romo, bagaimana sih Romo sebaiknya kita bersikap ketika orang lain membeli label religius kepada kita, sehingga mereka seolah-olah menempatkan kita pada standar yang sangat tinggi, sementara mereka merasa lebih bebas bertindak karena mereka tidak memiliki label tersebut. Mungkin Oke, bagus ini. Abdiel, ini namanya Abdiel ya. Bagaimana sebaiknya kita bersikap ketika orang lain memberi label religius kepada kita. Nah, pertanyaannya memang ini tidak hanya sekedar itu ya. Kenapa diberi label religius? Apakah kamu seorang frater suster atau hidupmu dikira suci, berdoa terus? Begitu apa? Ya, Nah, begini, sehingga mereka seolah-olah menempatkan kita pada standar yang sangat tinggi, sementara mereka merasa lebih bebas bertindak karena tidak memiliki label tersebut. Nah, berarti, nah, di luar itu semua, maka dari itu, pertama-tama yang perlu kita lihat adalah kita harus menyadari, firm dulu, menyadari bahwa, oke, saya dikasih bukan karena label-label saya. Kalau gini mikirnya, berarti kamu masih kebahagiaanmu, rasa syukurmu bergantung dari ungkapan, ucapan, pujian dari orang lain. Dan sebenarnya itu harusnya tidak perlu. Tidak perlu kamu mengarah ke sana. Ya sudah, kamu hidup menjadi dirimu sendiri dari misalnya apa? Hal-hal liturgi mungkin. Maka nih kamu dianggap religius apa? Atau suka dengan hal-hal perliturgian atau berdoa, punya devosi yang kuat. Ya sudah, karena itu salah hidupmu terima, kamu senang dengan hal-hal itu, hobi dan kamu bahagia dengan hal itu, terimalah. Ya nggak masalah. Jangan, nah ini, kita itu terlalu kecil hatinya. Ketika di label, wah kamu ini religius. Lalu ngelogro. Lalu, waduh, apakah saya seperti itu ya? Apakah label religius itu, apakah buruk? Menurut saya juga enggak. Ya, apakah label religius itu buruk? Gitu ya? Kalau orang menempatkan seolah-olah standar pada tinggi kan seolah-olah kamu sudah mengatakan itu seolah-olah bukan senyata-nyatanya hanya seolah-olah. Nah problemnya berarti ada di dirimu nih. Ya enggak masalah kenapa kenapa eh, menurut saya nggak diterima saja karena ini masih seolah-olah tidak senyatanya. Nah ini overthinking juga. Nah bahayanya mikirnya sampai ke sana. Kita itu seringkali jatuh kepada overthinking. Orang lain, kita meraba-raba pikiran orang lain seperti cenayang. Padahal itu hanya seolah-olah. Kalau kamu memang merasa senang dengan doa, senang dengan entah itu perliturgian, devosi, dan kamu menemukan ketenangan di sana. Kalau ada orang lain berkomentar, ngapain komentar? Tidak mengubah hidup kita juga.
Apalagi yang komentar mungkin orang yang tidak kamu sangat kenal. Jangan sampai itu merusak ritme hidupmu ya sebagai seseorang. Menurut saya sih itu. Jadi ya sudah firm dengan dirimu saja. Maka juga ada pertanyaan religius yang seperti apa? Apakah buruk religius? Ya enggak buruk juga. Barangkali kamu panggilan atau ini suster atau frater gitu. Gitu Danu dan Agatha dan mungkin untuk Abdiel itu ya. Manchester City ini saya agak keganggu ini karena Manchester United ini. Terima kasih Romo atas jawabannya. Oke, baik Romo. Jadi mungkin nggak terlalu menghiraukan label ya. Jadi misal ada Ya, yang ya. ngomongin, ah mosok orang religius gini, ya kita terima aja mungkin ya. Karena kan seolah-olah aja. Iya nggak? Betul nggak kayak gitu Agatha? Bener banget. Mungkin juga kepada Abdiel ini nggak apa-apa kita di labelin kayak gitu, kayak anggap aja itu pujian atau mungkin bisa kita ambil alih kayak ambil aja kayak kita dipuji orang nih gitu. Terus Romo ada yang lagi nih, Romo mungkin ada yang tanya lagi. Romo menanggapi pertanyaan bahwa satu sahabat lebih berharga daripada ribuan pengikut atau followers. Saya ingin bertanya, bagaimana bagaimana jika seorang mengalami kendala kendala kepercayaan nih atau trust issue sehingga sulit menemukan sahabat tersebut. Apakah dalam pandangan Romo motivasi yang justru datang dari kritik atau hinaan para haters di dunia maya tetap bisa dianggap sebagai fondasi yang valid untuk membangun diri sekalipun kita merasa tidak memiliki teman di dunia nyata? Oke, terima kasih. Pertanyaannya, wah ini menarik, menarik semua nih pertanyaan. Yang pertama saya menanggapi ini, selesaikan trust isumu juga ya, gitu ya. Trust issue mungkin kamu bisa konseling atau apa begitu ya, terkait dengan hal ini. Yang kedua, tentu bisa, gitu ya. Kalau ada buku, buku siapa itu ya, bukunya yang nulis lelaki harimau itu siapa? Karena ada istilah, ada pernah difilmkan juga, seperti rindu. Seperti rindu ya, seperti dendam rindu harus dibayar tuntas, wah misalnya semacam gila juga ini. Tapi begini, menurut saya itu bisa menjadi tangki bensin, motivasi untuk menjadi hidup lebih baik lagi. Nah ini baik, kalau kamu bisa mengolah ini luar biasa, karena barangkali kamu tidak mengalami, tidak mempunyai atau mengalami kendala trust issue itu. Tentu ini, tentu tetapi saya yakin akan sampai kalau drive-mu, motivasimu hanya berdasarkan mungkin rasa dendam, recognition, capek nggak sih kira-kira kayak gitu itu? Kalau dibayangin ya, saya nggak tahu. Tapi tetap bisa. Bahkan, oh, sorry, bahkan ini ya, saya pernah suatu bimbingan begitu ya. Alasan dia hidup dengan salah seorang pemuda. Salah satu bensin tangki dia untuk menjalani hidup ini adalah membuktikan kepada ayahnya. Ayahnya yang telah meninggalkan dia. Dia hanya hidup dengan ibu. Bisa, Romo? Apakah bisa? Apakah saya berdosa? Enggak, berdosa. Buktikan saja. Tetapi, nah saya cuma memberi saran. Tetapi ingat, jangan hanya fokus kepada rasa dendam itu. Karena itu kan, itu energi juga. Itu energi negatif. Kamu juga harus melihat bahwa kamu bisa hidup ini karena ibumu sangat mengasihi. Imbang. Dua hal ini ada. Semuanya energi yang harus dimanfaatkan. Saya tidak menafikan itu. Ya, maka bisa. Cuman kamu harus tetap mencari tadi rasa dahsyat bersyukur kembali lagi adalah dicintai. Di love. Haters bisa menjadi motivasi tentu bisa. Itu energi juga. Tetapi tetap ini akan kamu akan mencapai titik nanti lelah kalau hanya mengikuti arahan orang lain. Tapi PR-nya tetap ini. Mencari bahwa kamu menyadari, bukan menyadari bahwa kamu dikasih tanpa pembuktian apapun. Gitu.
menjawab semoga. Semoga menjawab ya, Marcelina Lydia. Jadi kayak gitu ya. Sebenarnya haters tuh berarti bisa ya mau untuk jadi Bisa, kenapa pondasi. tidak? Tapi tetap balik lagi ke masalah perspektif diri kita sendiri gimana ke komen itu kan. Kalau ngikutin terus juga capek. Kalau misalkan memang salah dari kritik itu ya mungkin bisa membangun kita, tapi sebenarnya kan belum tentu juga daripada kita capek sendiri ya kan. Lah, lalu selanjutnya nih, Agatha ada pertanyaan apa lagi nih? Oke, selanjutnya nih kamu ada pertanyaan. Saya pernah hidup dengan penuh rasa syukur. Namun saya juga pernah hidup tanpa rasa syukur. Tapi justru dari ketidaksyukuran itulah saya merasa bahagia karena hal itu memotivasi saya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup saya. Nah, pertanyaannya nih Romo, apakah benar bahagia itu sesimpel bersyukur? Oke, sebenarnya begini teman-teman. Apakah bahagia itu sesimpel bersyukur? Sekali lagi, bersyukur itu sebagai cara, itu ya, untuk mengatakan, untuk memvalidasi, untuk meyakinkan diri kita bahwa hidup kita itu anugerah, bahwa saya bisa bahagia. Pintu, ini rasa syukur itu pintu. Nah, misalnya contohnya apa? Mungkin bisa ceritakan justru dari ketidakbersyukuran saya merasa bahagia. Nah, ini menarik. Mungkin bisa ada case apa gitu ya yang bisa kita bagikan barangkali justru mungkin bisa sharing begitu nggak masalah sebenarnya. Apa kira-kira mungkin kita juga bisa belajar tentang hal itu gitu ya. Tentang case ketidakbersyukuran itulah saya merasa bahagia karena hal itu memotivasi saya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup saya. Apakah mungkin bisa didetailkan nggak? Kalau bersedia, berkenan. Ini siapa? Adeline. Apakah Adeline Bagaimana? Bagaimana Adeline mau mau? didetailkan lagi? Oke, nggak ada ya kayaknya ya. Ketidakbersyukuran, oke. Tapi begini, intinya mungkin mirip-mirip tadi ya. Mirip-mirip sama yang atas. Ketidakbersyukurannya mungkin ada rasa dendam, ada haters, ada kritik yang memotivasi. Jadi yang memotivasi itu bisa dua hal memang. Hal yang energi negatif dalam arti tertentu tadi, soal hinaan, kritik, masukan, evaluasi gitu ya. Tetapi di sisi lain ada energi yang mendasar yang seringkali luput. Saya mungkin sampaikan lagi. Kalau kalian bensinnya hanya yang yang kritik, tidak bersyukur, bukan kritik, hinaan, ketidakbersyukuran, mau bertahan sampai kapan? Lalu di sini, nah ini yang perlu kalian lihat. Atau mungkin seperti ini ya. Ada ada ungkapan menarik seringkali kalau kita alami atau mungkin kalian mengalami. Wah ini gara-gara kemarin dulu dibully ketika di SMA. Justru itu menjadi bensin untuk membuktikan diri. Pernah kok ada itu. Chef Renata itu ya, itu dibully dulu di SMP atau SMA. Atau model siapa itu pun juga. Dan itu menjadi bensin, bisa. Tentu bisa. Ketidakbersyukuran menjadi transformasi mungkin ya. Ini karena saya juga nggak tahu, mungkin kalau bisa cerita lebih baik lagi begitu ya. Cuman mau sampai kapan? Karena itu semu itu, ketika ini nggak ada lagi, hilang malah. Tetapi kalau yang namanya identitas utama kita bahwa kita love, dicintai, itu seumur hidup sampai mati. Ini bisa menjadi bensin, tangki kita untuk berjalan. Gitu sih Adeline mungkin ya. Ini baik kalau misalnya kamu juga bisa sharing mungkin ya. Ketidakbersyukuran yang seperti apa. Apakah mirip yang tempatnya Lydia tadi, dia, atau seperti apa gitu. Begitu. Danu dan Agatha semoga menjawab ya Adeline ya. Oke, Ya, baik, Romo. bahagia tidak simpel gitu ya, sesimpel rasa syukur. Mau rasa syukur pun seringkali ketutup ya kalau mau menjawab itu ya. Nggak, nggak mudah memang, seringkali nggak mudah. Bahkan Ignatius Loyola pun perlu latihan, exercise.
Kita tuh bisa badminton, bisa basket, nge-shoot bagus gitu ya. Perlu latihan. Stephen Curry itu ya kan. Misalnya kalau dalam bahasa basket ya. Itu bisa latihan 1.000 kali nembak untuk bisa menjadi seperti itu. Perlu exercises. Dilatih untuk meraih rasa syukur. Namanya juga latihan rohani. Latihan exercise. Gitu. Danu dan Agatha. Baik, Romo. Jadi memang tergantung juga apa sih bensinnya kita tadi ya. Bisa dari kritik atau hate atau pengalaman pahit kita sendiri. Tapi kan juga perspektif kita nggak bisa juga kalau terus menuruti itu. Mungkin nanti jatuhnya tetap buruk. Dan satunya lagi kalau dicintai malah kita bisa untuk jadi bensin seumur hidup kita kan. Jangan lupa kalau misalkan kita juga perlu bersabar untuk mengaktualisasikan ideal self kita nantinya kayak gimana. Nah, terima kasih banyak Romo atas penjelasannya nih. Nah, tadi luar biasa sekali ya. Teman-teman rasanya kayak tadi tuh jawabannya tuh benar-benar membuka perspektif kita sendiri gitu loh. Iya nggak sih, Agatha? Bener banget Kak, jujur banget nih pertanyaan teman-teman nih sangat mewakili hati kita semua ya Romo ya. Dan Ya, juga betul. Bagus. eh, Pertanyaannya bagus-bagus. ya sangat 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 bagus. Namun sangat disayangkan nih karena waktu kita juga sangat terbatas nih ya Romo dan juga teman-teman. Untuk sesi tanya jawab hari ini cukup disampaikan hari ini. Nah, kalau buat teman-teman nih yang masih mau nanya atau pertanyaan yang belum kejawab, kayak misalkan nih Ian baru baru mengirimkan pertanyaan, eh, mungkin nanti kita akan tampung ya pertanyaannya dan kalau dan kita sampaikan kepada Romo dan Romo akan menjawab, kita sampaikan ulang ke teman-teman mungkin di grup chat kita ataupun kita chat pribadi. Mungkin seperti itu ya. Lalu Agatha ada tambahannya? Oke, ada tambahan lagi teman-teman. Sebelum benar-benar kita tutup, kita mau mengingatkan satu hal lagi yang lebih penting untuk teman-teman. Mungkin hidup juga belum ideal, tapi itu nggak apa-apa. Bukan berarti kita ini gagal, dan mungkin bahagia itu bukan sesuatu yang kita tunggu di masa depan, tapi sesuatu yang kita sadari ketika kita berhenti sebentar dan melihat hidup dengan hati yang bersih. Nah, last but not least, nah para peserta webinar dipersilakan untuk mengisi presensi ya. Jadi sebentar lagi link presensinya akan dikirim dan link presensi itu untuk nanti pemberian sertifikat melalui email teman-teman sendiri gitu. Nah, mungkin bisa teman-teman panitia dikirimkan dulu link presensinya. Nah, ini sudah dikirimkan nih teman-teman. Oke. Selagi teman-teman mengisi link presensi, mungkin juga sekarang kita akan mendengarkan closing statement nih dari Romo Adit. Mungkin Romo Adit boleh kasih closing statement dulu pada teman-teman yang Oke, ini. boleh teman-teman. Yang pertama, boleh ya closing statementnya gua. Yang pertama, PR nih untuk teman-teman nih. Silahkan setelah ini bisa menjawab. Cari satu pengalaman di mana Anda menderita, Anda susah, Anda sedih. Tetapi kalian bukan sedih, ya, tapi kalian merasa penuh, merasa gembira, merasa bahagia. Kalian melakukannya entah dengan susah payah, penderitaan, caci maki mungkin, tetapi kalian melakukannya dengan bahagia, dengan senang. Tunjuk satu pengalaman apa? Itu yang pertama. Yang kedua, closing statementnya. Sekali lagi, tadi ya, teman-teman mengenai rasa syukur untuk menjadi bisa mensyukuri rahmat itu, rahmat kehidupan itu tidak bisa hanya kita klik saja. Kita pencet ya. Butuh latihan. Dan yang namanya latihan itu sadar. Dan yang namanya latihan itu perlu kesabaran. Maka tadi salah satunya yang Romo tawarkan adalah eksamen. Dia itu adalah mengangkat rasa syukur ke kesadaran kita supaya kita bisa hidup tadi ya lebih happy, lebih bahagia sekalipun tantangan hidup tetap masih ada. Begitu teman-teman, mungkin closing statement saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk closing statementnya dari Romo Aditya. Kami berharap hari ini teman-teman semuanya bisa mendapatkan sesuatu yang berharga untuk dipelajari ke depannya. Nah, nggak terasa nih Romo, kita sudah sampai di penghujung acara kita nih. Nah, sebelumnya kita akan ada sesi foto bersama ya teman-teman.
nantinya yang akan dipandu oleh Saudari Meli. Nah, kami persilahkan mungkin ya pada Saudari Meli untuk memandu sesi foto bersama kita. Oke. Mungkin bisa mulai dibuka dulu nih kameranya teman-teman. Oke, saya akan mulai dari page 1. 1, 2, 3. Oke. Next ke page 2. 1, 2, 3. Next ke page 3. Oke, selanjutnya di page terakhir. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Meli. Lalu teman-teman, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi kita hari ini ya, nah mungkin kita hari ini sudah ditemani oleh teman-teman ini beragam ya tadi ya, ada fans Manchester City juga, Real Madrid, bahkan King MU ini. King MU sudah ikut foto bersama tadi fansnya. Benar kan Romo? Kalau Romo ada ini nggak? Dukung tim bola juga nggak Romo? Loh, itu tadi King MU tadi GGMU ya kan. Mantap. Sepertinya tidak satu kapal kita Romo. Mungkin kita Waduh. sama-sama alumni SPLSA tapi saya Oh, dukung boleh. Chelsea ini Romo. Oh, siap. Waduh, Chelsea juga lagi Iya. remuk itu. Saya tuh Waduh, bener prihatin. lagi. Aduh, tetap fans saya Romo. Nah, teman-teman, mungkin kita sekarang akan apa namanya? Persiapkan hati dulu ya. Kita persiapkan hati untuk setelah ini kita akan berdoa dulu sebelum mengakhiri acara. Baik. Eh, Doa kali ini akan dipandu oleh Saudari Erna. Mungkin pada Saudari Erna kami persilahkan. Baik, Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelum menutup webinar kita, marilah kita satukan hati kita dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi teman-teman yang beragama lain boleh menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang webinar ini. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar, berbagi, dan merenungkan makna kebahagiaan melalui rasa syukur. Semoga ilmu dan inspirasi yang kami peroleh hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi juga menjadi tindakan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan seluruh panitia, narasumber, dan peserta ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati langkah kami ke depan. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, dengarkanlah doa kami ini dan sampaikan kepada Yesus Kristus, Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Saudari Erna yang sudah bersedia memimpin doa penutup. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Nah, betul banget tuh Agatha. Mungkin hidup teman-teman nih nggak harus sempurna dulu kok buat bisa bahagia. Kan dibilangkan bahagia itu proses ya. Dan karena bahagia itu bukan tujuan akhir perjalanan hidup kita sendiri. Benar tuh Agatha. Benar banget Kak Danu. Dan juga teman-teman, kami atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dei Providentia Fashion dan juga Universitas Sanata Dharma yang telah menyelenggarakan webinar ini. Terima kasih juga kepada Romo Aditya yang sudah bersedia memberikan ilmu-ilmu dan mungkin motivasi kepada teman-teman yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Jadi, kami mewakili semua panitia yang bertugas memohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Dan